Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan di akhir pekan ini ada satu cerita yang akan nemenin kawan-kawan semua, datang dari Mas Imam. Mas Imam tidak menyebutkan dari daerah mana. Jadi Mas Imam itu menceritakan satu kejadian, itu kisaran gitu ya, itu kisaran antara tahun 2006-2007, seperti itu, di mana pada saat itu Mas Imam itu masih bekerja sebagai seorang tukang. Jadi memang spesialisasinya Mas Imam itu di bagian langit-langit ya, bagian apa sih istilahnya ya, masang gypsum atau Eternit kayak gitu ya. Itu memang spesialisasinya, tapi bukan itu doang. Hal-hal lain, pertukangan yang lain juga bisa. Tapi memang untuk urusan yang buat masang-masang itu, yang ngegantung itu, biasanya Mas Imam suka dipanggil sama orang, sama tukang gitu ya. Itu untuk nyelesain yang bagian ini. Nah, pada suatu hari, Mas Imam itu ceritanya dapat, waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya ya. Ada beberapa project yang sudah masuk gitu ya, lagi dikerjain satu, datang lagi ada satu project lagi. Nah ini saat belum selesai mengerjakan, pokoknya intinya waiting listnya itu masih lumayan cukup panjang lah. Nah Mas Imam itu kedatangan seseorang, itu seorang perempuan, seorang ibu-ibu dengan badan besar gitu ya. Itu datang, Mas Imam gitu, datang ke rumah malam-malam. Waktu itu Mas Imam kan lagi istirahat ya, sorenya habis bekerja, ini lagi santai-santai di rumah lah, lagi duduk di teras di situ. Mohon maaf, yang duduk di teras itu istrinya nemenin anaknya, Mas Imam itu di ruang tamu. Ya ke situ, Mbak, Mas Imamnya ada Mbak gitu kan, Mas Imam gitu. Manggil-manggil, siapa yang manggil? Mas Imam pun keluar ke situ. Nah, setelah Mas Imam keluar, anggap aja itu namanya Bu Harti begitu ya. Bu Harti, perasaan Mas Imam itu udah ndak enak. Jadi begini loh, namanya biasanya ya umum lazim di perkampungan, kalau misal apa ya, kayak semacam begini, ada aja di perkampungan itu orang-orang yang suka dianggap berbeda dengan orang lain. Apalagi biasanya orang tersebut itu kaya, orang tersebut itu duitnya banyak, terus mungkin di rumahnya angker, ada penampakan apa, omongan dari salah satu warga yang memang nggak kebukti sama sekali, itu digoreng, digodok, sampai akhirnya mengerucut menjadi orang ini tuh melakukan pesugihan, begitulah. Nah ini terjadi sama Bu Harti tadi. Mas Imam pun menjadi salah satu orang yang percaya dengan hal tersebut, dengan omongan warga kalau Bu Harti itu melakukan pesugihan, sesuatu yang celeweng lah, sesuatu yang nggak bener itu. Waduh, Bu Harti kesini mau ngapain ya gitu ya. Ternyata bener dugaannya Mas Imam. Mas Imam, ini saya mau minta tolong, kata Bu Harti. Iya Bu, minta tolong apa Bu? Istri juga kelihatan dari mukanya itu agak sedikit takut atau gimana. Jadi secara fisik ya, Bu Harti itu memang tampilannya lumayan cukup menyeramkan. Bukannya jelek, bukannya apa, cuman memang menyeramkan. Jadi badannya itu besar, gendut gitu ya, tinggi besar, gendut gitu. Matanya juga besar, jadi saat melihat begini matanya itu melotot. Kulitnya juga memang gelap seperti itu. Nah Bu Harti pakai kerudung gitu ya, pakai gamis segala macam, itu datang ke situ. Ya menyeramkan, pikirnya Mas Imam, pikirnya sih istrinya itu. Dan ya istrinya kelihatan dari mukanya gitu, agak sedikit panik gitu ya. Sampai anaknya itu, Dede sini, sampai dibegituin. Dan akhirnya apa? Bu Harti tadi ngomong sama Mas Imam, Mas Imam, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa Bu? Itu di rumah saya langit-langitnya jebol. Saya mau minta tolong, itu tolong dibenerin ya Mas Imam. Diganti semuanya aja sekalian, biar enggak tambal-tambalan, kata si Bu Harti seperti itu. Mas Imam, aduh gitu ya. Aduh Bu,
Tapi mohon maaf Bu, saya ndak bisa cepet, kata Mas Imam. Ibu butuhnya kapan? Ya kalau bisa sekarang, kata si Bu. Sekarang udah malam. Ya enggak, maksudnya besok atau gimana Mas Imam. Itu tuh jebol kayak gitu tuh ndak enak banget, kata si ibu ya. Nggak enak dilihat gitu. Saya kalau ngelihat ke atas serem, kata si ibunya. Dalam hatinya Mas Imam, serem Bu, serem apanya Bu, bukannya ya karena Mas Imam kepengaruh itu ya, kepengaruh omongan warga. Serem apanya Bu, bukannya Ibu sengaja melihara ya. Seperti itulah, ada omongan, ada pikiran-pikiran yang enggak baik. Ya Mas Imam, Bu, tapi ini saya tuh masih ada pekerjaan Bu. Kapan selesainya Mas Imam, itu ditanya. Ya paling mungkin sekitar paling cepet itu 10 hari Bu, katanya. Waduh, 10 hari lama ya Mas Imam ya. Gini aja Mas Imam, ngebenerin itu kan paling 2 hari juga selesai, kata si ibu itu. Mas Imam juga, Bu, itu satu ruangan atau gimana? Iya, cuman satu ruangan, itu cuman di ruang tamu, kata si ibu itu. Di ruang tamu kan kecil itu, ya paling itu kan nggak ganti rangka, cuman ganti ininya doang, tempel-tempel, paling lama 2 hari selesai Mas Imam, itu kata si Bu Hardi tadi. Aduh gimana ya, gimana Mas Imam, tolongin saya ya. Masa dimintain tolong sama tetangga sendiri ndak mau. Aduh, makin dipojokkan Mas Imam. Ya udah Bu, gini aja Bu, nanti saya manfaatin hari libur saya, kata segitu. Cuman ya nggak bisa besok Bu, paling 2-3 hari lagi lah gitu ya. Nanti saya libur hari Sabtu sama Minggu kan. Itu nanti ya Jumatnya saya lembur di tempat sebelumnya, nanti Sabtu saya di tempat Ibu, kata si Mas Imam. Ya udah gitu aja Mas Imam, beneran ya, tak tungguin. Akhirnya deal gitu kan, waktu itu terpaksa. Udah, Bu Harti pun pulang. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin seperti biasa menumpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium, digoreng sendiri tentunya, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa micin, wes nggak ada campuran-campuran. Bawang Brebes murni, bawang yang khas dengan rasa dan aromanya yang kuat gitu ya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat, bisa cek langsung di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok juga ada, di nyawiji.com juga bisa. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu sampai alamat tujuan. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Imam tadi. Mas Imam pun akhirnya apa? Ya sudah kan, Ibu Harti pulang. Istrinya, Mas, kamu Mas hati-hati loh Mas, lo kalau sama Bu Harti gitu kan. Dulu kan pernah Mas itu ada tukang, si Darno katanya. Darno kenapa? Ya itu kan lagi masang di tempat dia Mas, lagi benerin genteng, jatuh itu kan Mas, mati, kata si istrinya begitu. Iya sih, Mas Imam juga, iya sih, cuman mau gimana lagi katanya. Ya wis Mas, udah usah aja. Waduh ndak enak, kata Mas Imam. Udahlah ndak apa-apalah, lagian cuman kayak gitu kan nggak tinggi-tinggi banget, kata Mas Imam. Udah ndak apa-apa, lagian aku juga ada temannya si Hadi, kata si Mas Imam. Ya udah Mas, hati-hati Mas. Harusnya tadi bilang aja ndak usah, itu udah bagus kan, kamu lagi megang proyek ini, atau mungkin kamu lempar ke orang yang lain aja, katanya begitu. Oh iya, sebelumnya Bu Hardi itu sempat ngomongin masalah biaya segala macam, ya biayanya katanya dilebihin lah, intinya seperti itu. Mas Imam konsennya bukan ke sana, bukan biaya dilebihin, cuman ini nih isu-isu atau berita miring tentang Bu Harti tersebut. Takut Mas Imam sebenarnya, tapi udahlah, keputusan udah diambil dan ya tentu saja nggak mau ngecewain Bu Harti. Prinsipnya Mas Imam diubah, kalau niatku baik, ya udah, aku pasti nggak mempan diapa-apain, intinya seperti itu. Lagian kan aku kerja, bukannya ngapa-ngapain gitu ya sama si Bu Hardi. Udahlah, tak jalanin aja. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan begitu ya, sampai hari H pengerjaan tersebut. Hari Jumatnya Mas Imam itu lembur sampai sekitar jam 9, jam 10 malam udah selesai tuh, pulang itu langsung istirahat. Hari Sabtunya pagi ke tempatnya Bu Harti, ngecek kondisi waktu itu. Oh begini ya Bu, nanti langsung belanja aja, intinya begitu ya. Dan si temannya Hadi itu yang disuruh belanja, buat belanja ininya, keperluannya.
Singkat cerita, mulailah dikerjakan si masangin itu tadi. Mas Imam gak mau 2 hari, dia maunya selesai hari Minggu dia bisa istirahat, intinya begitu ya. Dan sebenarnya karena memang aku ndak mau terlalu lama, berlama-lama di rumah ini. Jadi rumahnya Bu Harti itu rumah besar, rumah bagus gitu ya. Rumah paling bagus di kampung itu. Rumahnya juga nggak cuma satu, rumahnya itu banyak. Makanya mungkin tetangga-tetangga yang nggak suka nyebar isu-isu semacam itu supaya ya Bu Harti itu dianggapnya pesugihan atau apa, padahal ya mungkin dia punya usaha cuman nggak di daerah tersebut ya. Saat Mas Imam baru masuk ke tempat tersebut sama si Mas Hadi, Mas Imam itu merasakan ada sesuatu yang aneh waktu itu. Jadi baunya itu nggak enak di rumah itu. Itu kan rumah bagus ya. Memang agak sedikit kotor, mungkin Bu Hartinya males nyapu atau apa gitu. Saat jalan di teras, itu ada cap kakinya, artinya kan ada debu di situ. Ya lumayan cukup kotor, cat sih bersih, tapi itu kotor karena jarang disapu. Begitu pintu dibuka sama Bu Harti, masuklah Mas Imam sama itu kan. Begitu masuk, baunya itu ndak enak, beneran ndak enak. Dibilang bau bangkai ya bukan, cuman kayak bau apa? Kayak bau campur bau pesing, kayak rumah yang jorok lah, tapi di dalamnya ya perabotannya semuanya itu bagus begitu, bukan sesuatu yang kumuh. Baunya nggak enak begini ya, kata si Mas Hadi itu. Iya di rumah bagus tapi baunya begini. Oh dilihat gitu kan, itu bolong gitu. Oh bolong, ada luwak kali ya, mungkin jatuh ke sini. Jadi berapa Mas buat beli ini? Bu Hartinya kan ngomong, mungkin kisaran segini-segini, itu Mas Hadi yang ngitungin. Akhirnya apa, dikasih uangnya sama Bu Harti. Mas Hadi itu pergi belanja, mulai dikerjakan. Waktu itu belanjanya itu lama sih Mas Hadi, nggak tahu ngapain. Itu sekitar jam 10 ya, pertama kan bredelin dulu gitu ya. Nah tengah hari itu baru selesai ngebredelin, dan ininya apa, barangnya baru diantar sama si pematerial, dan ya udah mulai digarap lah. Nah hari itu ya itu tadi baunya itu yang pintu tuh sampai dibuka, jendela itu dibuka semua karena baunya itu ndak enak. Nah siang hari itu Mas Imam selepas makan siang ya, selepas makan siang lanjut kerja kan. Nah di luar itu mendung, lagi musim kemarau, cuman kan kadang ketutup sama awan gitu ya, matahari, jadi terkesannya tuh adem mendung seperti itu. Otomatis di area dalam rumah itu dengan kacanya Ray-Ban semua itu, yang kaca hitam itu kan tambah lumayan cukup gelap di situ. Mas Imam itu lagi di atas dan lagi ngapain lah, pokoknya pertukangan gitu ya, kayak lagi nempel-nempelin apa. Mas Imam itu kan manggil Hadi, di paku gitu, minta paku lagi. Mas Hadinya nggak nyaut, Hadi kemana sih gitu, Dik. Akhirnya Mas Imam kan nengok ke bawah. Begitu nengok ke bawah, Mas Imam itu ngelihat Bu Harti dari atas ya. Bu Harti dengan baju dasternya itu ya, gamis atau daster, pokoknya baju panjang. Dia berjalan merangkak. Ini dia kan di ruang tamu ya, jadi ngelihat ke arah ruang tengah ke sana. Nah Bu Harti itu jalan merangkak kutuk, tapi dengan mukanya itu kayak Anda tau lah, kayak muka polos gitu ya. Bahkan apa, mohon maaf, yang terkesan di Mas Imam waktu itu saat melihat tersebut, Bu Harti itu mirip, mohon maaf ya, mirip seekor babi katanya tuh begitu. Cuman itu orang, tapi tidak tahu itu mengingatkan Bu Harti, mengingatkan Mas Imam ke itu tadi, binatang itu ya. Kok begitu Bu Harti jalannya, dan apa mendekat ke arahnya Mas Imam, keluar menuju ke ruang tamu ke situ. Mas Imamnya di atas diem aja. Ini muter-muter tangga ke sana, balik lagi masuk ke ruang tengah ke situ. Kok seperti itu ya? Begitu Bu Harti masuk, baru Mas Hadi itu kelihatan di bawah, dia itu lagi nongkrong, kayak lagi sesuatu dikresek gitu ya, mungkin paku dan apa lagi disiapin. Dik, itu dipanggil kan. Iya Mam, Mas Imam nggak minta paku, kali ini dia itu turun, ngajak si Mas Hadi keluar. Dik, sini sebentar, medangan dulu katanya. Medangan dulu. Kenapa Mam? Dik, kamu tadi ngelihat enggak gitu kan, kata sini.
Lihat apaan? Nengok ke dalam memastikan Bu Harti tidak ada. Bu Harti kenapa? Bu Harti merangkak kayak seekor babi, kata si Mas Imam begitu. Masa sih aku nggak ngeliat apa-apa, kata si Mas Hadi. Aku dari tadi di bawah. Aku itu tadi manggil-manggil kamu, Di. Aku minta paku, Di. Kamu diem aja ya. Udah aku nongol ke bawah gitu kan nyariin kamu. Ketemunya Bu Harti yang seperti itu, kata si Teh. Tapi aku nggak ngeliat apa-apa, Mam. Aku dari tadi di situ, kata si Mas Hadi. Akhirnya sudah nenangin diri. Kaget Bu Harti. Mereka berdua itu kaget. Bu Harti itu, no Mas, disambi gitu ya, sambil itu dimakanin jajanannya. Tuh kaget, bukan main, cuma astagfirullahaladzim. Oh jibu, udah. Akhirnya dikerjakan. Dan kata Mas Imam, ngomong sama Bu Harti, Bu, ini kalau misal tak kerjain sampai malam, boleh Bu, mau tak selesaiin hari ini, soalnya nanggung. Kalau sampai besok, paling cuma setengah hari. Gitu. Ya udah Mas, kalau begitu enggak apa-apa, kata Bu Harti, mending begitu aja. Akhirnya sudah dikerjakan sama Mas Imam, sama Mas Hadi, itu sampai malam gitu kan. Begitu malam itu tambah mencekam. Oh ya, di rumah itu Bu Harti nggak sendirian. Ada suaminya. Kalau Bu Harti itu kan badannya gede ya. Kalau suaminya itu badannya kurus dan suaminya itu pendiam, lebih suka berada di belakang rumah, pelihara ayam, pelihara ikan seperti itu ya. Lebih suka beternak lah. Jadi areanya itu di bagian belakang rumah sana, di kebunnya. Anak-anaknya Bu Harti itu ndak ada. Jadi Bu Harti itu dulu pernah punya satu anak. Tapi ya mungkin belum umurnya gitu ya. Jadi udah pergi duluan lah seperti itu. Jadi di rumah itu cuma tinggal suami istri Bu Harti sama si suaminya itu tadi. Malam hari dikerjakan sama Mas Imam. Makin ndak enak. Pertama maghrib itu istirahat dulu, pulang dulu sebentar. Sekitar jam 7 kurang, Mas Imam datang lagi ke situ, udah mandi dan sebagainya gitu. Istrinya pun pesen sama Mas Imam, Mas, kok malam-malam begini ngerjainnya? Udah nggak apa-apa lah, biar nggak nyampe 2 hari, mau tak kelarin aja hari ini. Lagian besok juga mau tak pakai buat istirahat, kata si Mas Imam. Ya wis Mas, hati-hati ya Mas ya. Akhirnya Mas Imam berangkat ke sana sama Mas Hadi kan. Udah mulai dikerjakan waktu itu sampai sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Ini tinggal sisa ngecat doang. Jadi Bu Harti itu maunya sekalian dicat, sekalian semuanya beres. Jadi besok itu udah kelar, ruang tamu ini tuh udah enak lagi lah dilihat, kata Bu Harti. Ada apa? Dikerjakan malam itu. Lagi ngecat, lagi finishing lah, sebentar lagi mungkin targetnya itu jam 10 itu udah kelar semuanya. Jam 9 malam di kampung itu udah mulai sepi. Memang seperti itu, kebiasaannya juga begitu. Kalau malam di areanya Bu Harti itu memang sepi. Lagian rumahnya Bu Harti itu lumayan cukup mundur, jauh dari jalan, ada pagernya tinggi. Ya nggak kelihatan lah intinya dari luar. Jam 9 malam, itu kan di tengah-tengah ada lampu ya di ruang tamu ya. Itu lampu, kata Mas Imam, itu bunyi, tadinya itu ndak bunyi, itu jadi bunyi ngeng begitu. Lampunya bunyi. Oh, mungkin setrumnya lagi turun atau bagaimana, pikirnya Mas Imam, simple gitu. Dia pun lanjut ngecat. Si Mas Hadi tampak beberes di bawah sana. Mas Imam ngecat, esek, dan lampu itu mati, tapi cuman sebentar doang, nyala lagi gitu kan. Mas Imam kaget ngelihat ke bawah ke arahnya Mas Hadi, dia tuh kayak nggak terpengaruh sama sekali, masih sibuk jongkok di sana lagi ngerapiin apa gitu ya di pojokan situ. Hadi diem aja, sudahlah dilanjut lagi. Nah Mas Imam itu ngelihat ke bawah sana ke ruang tengah. Di situ, ini mohon maaf ya, jadi Mas Imam itu melihat Bu Harti dengan badannya yang seperti itu, lagi-lagi jalan merangkak, cuman kali ini nggak pakai apapun gitu ya. Jalan merangkak nggak pakai apapun. Dan sesuatu yang aneh lagi, kata Mas Imam, suaminya kan kurus ya. Suaminya itu megang tambang. Dan tambang itu melilit di itunya, kayak kambing lah, di lehernya di situ.
si bapak itu kayak seolah-olah lagi bawa itu apa namanya binatang peliharaan. Ini maaf ya, ngomonginnya tuh nggak enak gitu ya. Jadi kawan-kawan gambarin sendiri seperti itulah. Istrinya seperti itu, suaminya pun sama, dua-duanya itu nggak pakai apa-apa. Itu jalan di ruang tengah di sana muter-muter, tapi tanpa suara. Ya mereka tuh cuman kayak jalan-jalan aja, si suaminya ngikutin di belakang pakai tali itu kayak tambang atau apa gitu. Terus Bu Hartinya pun ke sana gundal-gandul, macem-macem kata si Mas Imam. Cuman aku nggak seneng liatinnya. Di, manggil-manggil si Hadi. Mas Hadinya diem aja di bawah di ada di situ di bawah woi di. Mas Imam balik ngelihat ke sana lagi, sama mereka tuh masih muter-muter di situ. Bu Hartinya merangkak, sesekali badan depannya dikebawahin terus ke atas lagi begini, kayak gitu muter-muter di ruang tengah di situ. Mas Imam ngelihat dari atas dan akhirnya apa? Turunlah dia truk ke bawah. Gitu kan dikeplak gitu kan. Wih, Mam, kaget, Mam. Tarik langsung keluar gitu kan. Kenapa gitu kata si Mas Hadinya. Aku ngelihat katanya. Aku ngelihat Ngelihat apaan? Aku ngelihat Bu Harti katanya begitu kan, begini. Nah ini lagi ngobrol, lagi-lagi Bu Hartinya tuh keluar dari dalam, cuman ya pakai baju biasa. Loh, Mas Imam, udah mau kelar ya Mas Imam ya? Bentar lagi ya Mas ya? Itu takut, bener-bener takut. Si Mas Imam itu sempat diem gitu kan. Kenapa Mas, ada apa Mas, kok kayak orang ketakutan seperti itu, kata Bu Harti. Enggak Bu, ini sebentar lagi selesai Bu, ini lagi cari udara dulu, baunya cat dari tadi itu enggak kuat, kata si Mas Imam. Oh ya sudah, enggak apa-apa Mas, kira-kira selesainya jam berapa ya Mas ya? Jam 10 Bu, jam 10 udah tak beresin semuanya. Ini Hadi ngeberesin di bawah, saya ngeberesin di atas. Jam 10 udah selesai semua Bu, udah rapi, sofa dan yang lain-lain udah tak beresin di situ. Oh ya sudah kalau begitu Mas. Ini nuwun sewu, kata Bu Hartinya. Kalau misalkan saya ketiduran atau bagaimana, ini saya titip uang dulu ya Mas ya, untuk semuanya, kata si Bu Hartinya. Oh begitu Bu. Iya barangkali saya ketiduran Mas, saya itu udah biasa tidur malam, kata Bu Harti. Oh ya sudah Bu, terus nanti bagaimana Bu? Ya udah sampean nanti kalau misal mau pulang tutup aja pintunya biar nyamuk tidak masuk, kata situ ya. Begitu ya Bu. Oh ya sudah wis, akhirnya itu ya. Bu Harti pun masuk lagi, uang diterima kan, dipegang dulu, akhirnya dipegang sama Mas Hadi. Gimana kita kerjain lagi gitu ya. Ya udah ayo kerjain lagi biar cepat kelar, kata sini. Mas Hadi kan memang nggak melihat apapun dia kan cuman ya begitu-begitu doang kan. Nah Mas Imam ini yang kayak kena teror atau apa, dikerjakanlah ke sana. Si Mas Imam pun cerita, aku ngeliat lagi kali ini sama suaminya. Ya nggak pakai apa-apa kali ini Si Mas Hadinya tuh mesem-mesem mau ketawa begitu ya, ngelihatnya yang begituan katanya. Kata si Mas Hadi ngeledekin si Mas Imam, sumpah ini serem banget ini nggak bener, ini nggak beres, kata si itu ya. Tapi aneh aku baru keluar kok tiba-tiba Bu Harti itu keluar juga ya dia, tapi udah lengkap, maksudnya udah pakai baju dan sebagainya gitu. Akhirnya apa, udahlah dilanjutin, udah yuk kerjain. Singkat cerita, akhirnya jam 10 kurang itu udah selesai semuanya. Udah dirapi-rapiin, udah dilap-lapin semuanya, tinggal mereka pulang. Dan nungguin Bu Harti itu lumayan cukup lama ya waktu itu. Sempat manggil Bu Harti gitu kan. Bu Harti nggak ada jawaban. Pikirnya Mas Imam, jangan-jangan udah tidur seperti yang dikatakan sebelumnya. Ya udah, Mam kita pulang aja, kata Mas Hadi. Ya udah yuk kita pulang. Mereka pun akhirnya peralatannya udah dibungkus semuanya. Ini nanti pintu tutup aja gitu kan, kata Bu Hartinya. Akhirnya pintu pun ditutup. Mereka keluar melangkah ke sana di halaman rumah waktu itu, dan tidak tahu kenapa Mas Hadi itu sempat nengok ke belakang gitu ya. Nengok ke belakang, itu kan ada jendela. Kordennya itu belum ditutup, lupa sama si Mas Hadi. Ada yang berdiri di sana, dan kalau dilihat dari bayangannya, mohon maaf, bukan berdiri,
tapi sesuatu ukurannya tuh pendek, mirip kayak orang lagi posisinya merangkak terus ngelongok begini di jendela, dan itu adalah sosoknya Bu Harti dari bayangannya gitu ya. Itu Mas Imamnya langsung di jendela. Untuk pertama kalinya Mas Hadi itu ngelihat, apa ya, Mam itu ya Mam ya, yuk pulang, cepetan pulang. Akhirnya mereka pun pulang, buka pagar, tutup lagi, dikancingin begitu ya. Udah, Mas Imam kan masih sempat nengok ke rumah begitu. Nah, begitu nengok ke rumah yang terakhir kalinya, Mas Imam, Mas Hadi itu melihat dua sosok, laki-laki sama perempuan. Itu adalah Bu Harti sama suaminya, dengan kondisi ya tidak memakai apapun, itu lagi berdiri di teras di situ dan ngeliatin Mas Imam. Bukan berdiri dua-duanya ya, Bu Hartinya itu posisinya merangkak, si suaminya itu posisinya berdiri sambil megangin itu tambang seperti yang dilihat oleh Mas Imam sebelumnya. Mas Imam nengok, Mas Hadi nengok ke sana, sama-sama ngelihat, langsung lari ke pontang-panting. Nah ini kan di tas ya, tas tukang itu kan resletingnya itu sudah jebol atau apa. Di dalam itu kan ada palu, ada penggaris, macam-macam, ada ukuran meteran. Palu itu lompat, bukan kena kepala, kena kakinya sih Mas Hadi waktu itu, cerok. Pas di bagian ininya loh, yang buat ngambil paku itu ya, itu kan tajam ya. Itu kena ke situ, cerok, dan ya akhirnya Mas Hadi kan kakinya berdarah ya. Pulang ke sana sakit dan yang lain-lain. Itu palu itu ditinggalin gitu ya, lari, bener-bener lari sampai ketemu sama warga waktu itu. Dan kenapa kalian kenapa? Mas Imam bilang, Di jangan ceritain gitu kan, bilang aja nanti ngarang lah kita ngeliat setan atau apa. Akhirnya apa sudah, Mas Imamnya pun bilang, iya Pak, itu tadi kita ngeliat itu ada yang gini-gini lah, ngarang itu si Mas Imamnya. Dan warga pun akhirnya ya minta dianterin waktu itu. Ini si Mas Hadinya diobatin dan yang lain-lain. Itu ngambilin palu, yang tas yang tadi sempat jatuh itu ya diambil, dan akhirnya pulanglah. Mas Imam pulang sampai ke rumah. Istrinya itu nungguin waktu itu mungkin sekitar jam 10:30 malam. Mas, malam banget pulangnya Mas gitu kan. Kamu ndak apa-apa kan Mas? Ndak apa-apa, tapi aku ada cerita, kata si Mas Imam. Apa Mas? Diceritain seperti itu. Wah, tambah jadi intinya gitu. Istrinya tuh tambah, Mas, lain kali udah jangan mau diambil walau dari itu Bu Harti. Tapi sejujurnya Mas Imam sendiri waktu itu memang sempat kemakan ya, sempat percaya dengan isu tersebut. Tapi entah mengapa belakangan ya ketemu sama Bu Harti. Bu Harti itu orangnya baik, nggak yang gimana-gimana, dan apa yang dia lihat itu kan ya nggak tahu itu Bu Harti atau bukan gitu. Intinya seperti itu. Bisa jadi itu penunggu rumah itu, dan bisa jadi Bu Harti itu nggak melakukan pesugihan apapun gitu. Itu cuman omongan-omongan dari warga yang memang nggak suka dan mempengaruhi warga yang lain. Ya itu aja satu cerita dari Mas Imam. Terima kasih banyak Mas Imam atas pengalamannya seperti itu menjadi tukang gitu ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.